Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester pada pekan yang lalu, saya ucapkan selamat. Semoga hasilnya nanti bisa memuaskan. Ya. Baik, untuk mulai hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang baru. Untuk matematika bab yang baru, untuk tematik nanti juga mulai tema 3. Tema 3 ya. Baik, untuk hari ini karena jadwalnya adalah matematika, maka Pak Eko akan memberikan video penjelasan bab baru ya di matematika. Pelajarannya apa? Ya, pelajaran kita adalah lingkaran. Ya. Lingkaran merupakan salah satu bab nanti yang akan kita pelajari. Ya. Namun sebelumnya Pak Guru selalu mengingatkan di adaptasi kebiasaan baru ini untuk tidak lupa memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak. Baik ya, yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini di lingkaran, yaitu nanti pengertian lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkaran, kemudian keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui ya di kelas yang lalu, pelajaran-pelajaran di kelas 3, kelas 4 ya, tentang lingkaran. Nah, tidak terlalu banyak nanti yang Pak Eko jelaskan ya. Karena pada dasarnya kalian sudah mengetahui tentang lingkaran ini. Ya, kita contoh ya bentuk-bentuk lingkaran. Salah satu ada pada roda, kemudian ada komedi putar, kemudian ada kepingan CD atau DVD, ada cincin, ya, semuanya adalah bentuk-bentuk lingkaran. Baik, saya lanjutkan. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun ruang yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Boy, bingung? Ya, kalau pengertian ya seperti ini ya. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Kata kuncinya ada di sini, yaitu ada titik tertentu, ya, ada titik tertentu dan berjarak sama. Ini. Jadi ada titik-titik yang berjaraknya sama terhadap titik tertentu. Pusing Pak? Ya, nggak apa-apa ya. Coba nanti kita lihat ya. Nah, titik tertentu itu nanti kita namakan dengan titik pusat. Kemudian jarak tertentu, ini titik tertentu ini titik pusat, kemudian jarak tertentu itu dinamakan dengan jari lingkaran. Nah, jadi ini lingkaran kan yang di luar ini. Nah, titik-titik yang warna merah ini. Ini titik-titik ini itu jaraknya sama. Nah, jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya mana? Pusatnya ini. Jadi dari luar sini sampai ke dalam itu jaraknya selalu sama. Dari pusat ini sampai ke lingkaran, titik sebuah lingkaran itu dimanapun itu berada, ya di tengah sini, sini, semuanya itu nanti jaraknya adalah selalu sama. Panjangnya garis yang ungu ini selalu sama, ya. Jadi ini
Jadi sebuah bangun dinamakan lingkaran. Kalau ada titik pusat di sini sampai ke lingkaran itu nanti jaraknya adalah sama, berjarak sama. Ini sampai ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Ini walaupun hanya serong sedikit, ya, itu jaraknya selalu sama. Jika di sini dari titik ini sampai ke kanan ini adalah 5 cm, maka semuanya juga 5 cm. Dari sini ke sini misalkan 10 cm, ya jaraknya semuanya adalah 10 cm. Nah, jarak ini dinamakan dengan jari-jari misalnya. Jari-jarinya 5 cm, ya semuanya berarti dimanapun dia berada, jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, ini dinamakan dengan lingkaran. Ya. Persegi panjang kan beda dari titik pusatnya itu. Ya. Nah, bisa diterima ya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik. Nah, titik-titik yang ini. Nah, ini itu maksudnya yang ini. Nah, berjarak sama. Yang berjarak sama yang ini. Berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya adalah ini. Gitu. Titik-titik. Kedudukan titik-titik ini jaraknya itu selalu sama. Ke sini jarak dari lingkaran ini ke titik pusat itu jaraknya selalu sama, yang disebut dengan jari-jari. Ya, bisa dipahami ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Unsur-unsur lingkaran. Nah, ini unsur-unsur lingkaran. Apa saja? Ada titik pusat, ya, seperti tadi yang sudah saya tunjukkan. Ada jari-jari lingkaran, ada diameter lingkaran, busur lingkaran, tali busur lingkaran, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Baik ya, kita uraikan satu persatu. Nih, pusat lingkaran. Nah, titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini. Ya. Ini ya. Titik ini titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini adalah titik pusat. Pada gambar titik pusatnya adalah titik O ini. Oke, lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Jari-jari lingkaran. Nih. Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sembarang titik pada lingkaran ini. Dari titik pusat sampai ke sembarang titik. Di atas boleh atau di sini itu juga jari-jari. Sini juga jari-jari. Atau ke bawah juga jari-jari. Ya, garis lurus ya. Maka ini dinamakan dengan jari-jari tadi. Kemudian diameter atau garis tengah, yaitu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nih. Dari ujung lingkaran, garis lurus dari ujung yang melewati titik ini. Nah, intinya garis yang melalui titik pusat ini. Dari sini sampai ke ini asalkan melewati ini juga diameter. Nah, diameter ini besarnya adalah 2 kali R. Nah, itu 2 kali jari-jari karena ini kan jari-jari, kemudian ini juga jari-jari. Berarti panjangnya ini adalah 2 kali jari-jari. Ingat ya, diameter 2 kali jari-jari. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jarinya ya. Busur lingkaran. Nah, ini namanya busur lingkaran, busur lingkaran. Kemudian ini ada lagi yang ini. Nah, kalau dari garis ini
garis A ke B ini, yang garis ini dinamakan dengan, ini namanya adalah tali busurnya. Nah, ini tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran. Maaf ya, tadi terlupa, belum saya beri tambahan. Busur, tali busur. Ini ya. Jadi kalau yang luar, yang melengkung, ini nanti adalah namanya busur lingkaran. Tapi yang lurus, ini garis lurus harusnya, ya. Lurus A ke B ini namanya tali busur. Ya, seperti kita memanah itu ya. Nah, busurnya yang melengkung depan, kemudian ada talinya. Tali dari ujung A ke ujung B ini. Ya, saya lanjutkan. Ada namanya juring lingkaran. Yaitu apa? Nah, ini. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Jadi ini ada busur lingkaran, ya, kemudian ada jari-jari. Nah, maka daerah yang ini, potongan ini seperti kita memotong kue ulang tahun, ya. Kalau ulang tahun kita memotong kue kan seperti ini, atau memotong semangka. Nah, maka daerah ini yang ditandai dengan warna biru tadi, biar lebih jelas ya, saya ulangi. Ya, yang ini dua jari-jari. Nah, ini dinamakan dengan juring lingkaran. Nah, ini juring. Juring itu berarti AOB ini. AOB. AOB. Ini ya. Jadi AOB ini adalah juring lingkaran. Dan ini ada namanya tembereng lingkaran. Yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran dan tali busur. Nah, ini. Khusus yang ada di dalam panah busur ini saja. Tidak dengan jari-jari. Itu. Hanya yang ada di tali busur, di dalam busur dan tali busur ini. Antara busur yang melengkung, dan yang tali busur yang lurus. Ini dinamakan dengan tembereng lingkaran. Apotema yaitu ruang garis terpendek dari pusat lingkaran sampai pada tali busur. Ingat ya, ini tadi kan tali busur. Ini, nah dari titik pusat sampai jarak terpendeknya ke sini, potong ke sini, dinamakan dengan apotema. Nah, baik ya, itu tadi tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, kita ulangi ya, unsur lingkaran ada berapa? Ya, ada 8. Ya, ayo sambil dihafalkan. Ada titik pusat, jari-jari, terus diameter, busur lingkaran, tali busur, kemudian ada juring lingkaran. Setelah juring ada apa lagi? Ada tembereng dan apotema. Itu ada 8 unsur dari lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Nah, ini keliling. Misalkan ini ada lingkarannya. Nah, maka keliling itu ya dari yang panjang dari sekelilingnya. Nah, kalau Pak Eko bisa mengatakan keliling ya seperti kita berkeliling.
Mengelilingi lapangan. Nah, lewat tengah atau lewat pinggir berarti? Ya, mengelilingi lapangan. Mengelilingi halaman. Mengelilingi taman. Nah, berarti apa? Lewat pinggir. Jadi yang kita hitung nanti adalah panjang dari ini yang ada di pinggir. Ini namanya adalah keliling. Ya, dirumuskan K sama dengan Pi kali D. Karena D itu sama dengan tadi 2 kali R, maka K itu juga bisa sama dengan 2 kali Pi kali R. Nih, K itu keliling, R jari-jari, D diameter, Pi nilainya tetapan. Ini ya, 22/7 atau 3,14. Ya. Kemudian kalau sudah diketahui K, disuruh soalnya suruh mencari R, itu rumusnya berarti K sama dengan R sama dengan K dibagi 2 kali Pi gitu. K sama dengan R sama dengan K dibagi 2 kali Pi. Oke. Selanjutnya untuk luas lingkaran. Yaitu daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Luas lingkaran sama dengan Pi kali kuadrat jari-jarinya. Atau dirumuskan seperti ini, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Ya, dengan R itu jari-jari dan Pi itu nilainya selalu tetap ya, 22/7 atau 3,14 itu. Kalau sudah diketahui luas, tapi suruh mencari jari-jari, caranya bagaimana? R sama dengan akar dari L dibagi Pi. Itu. Ya, contoh soal. Nih, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Nah, K sama dengan 2 kali Pi kali R. 2 kali 22/7 kali 14. Ini bisa ditulis juga seperti ini ya. 2 kali nih 22/7 ini kali 14. Nah, ini bisa dicoret, bisa disederhanakan. Nah, ingat ya, perkalian pecahan ya di sebelumnya itu ada, ini dicoret 2 itu. Ya, 2. Sehingga tinggal 2 kali 22 kali 2. 2 kali 22 44 kali 2 sama dengan 88. Ini caranya. Nah, nulisnya silahkan lebih baik kalau 22/7 ya, diper gitu aja. Kalau per seperti ini nanti kamu menghitungnya agak kesulitan. Ini karena pengetikan saja yang ya, biar mempermudah pengetikan Pak Eko gitu. Nah, tapi silahkan kamu menulisnya di buku tulis itu 22/7. Ya. Jangan garis miring tapi per yang bawahnya itu. Ya. Ini ya caranya menghitung soal yang agak simpel dulu ya. 14 cm. Selanjutnya untuk luas ya. Hitunglah luas dengan jari-jari 14 cm. Ya, biar sama ya. L kali Pi kali R kuadrat. Sama dengan seperti ini. Berarti 22 nih ya. 22/7 kali 14. Nulisnya kamu ya di buku tulis. 14 kali 14. Silahkan. Nah, ini coret, bisa dicoret. Coret, ini 2. Nah, ini berarti 22 kali 2 kali 14. Jawabannya adalah 616. Ini luasnya. Baik, bisa ya, jadi mengerti. Ya, silakan kalian simak, kalian pelajari lagi, dibaca juga ya buku paketnya.
Nah, karena materinya juga bersumber dari buku paket. Tuh ya. Silakan untuk evaluasi, kita latihan soal. Kerjakan soalnya nomor 1 sampai 5. Ya. Berikut di buku matematika. Ya, silakan untuk di screenshot atau di pause terlebih dahulu boleh. Ini nomor 1. Tunjukkan unsur-unsur lingkaran pada gambar lingkaran di bawah ini. Ya. Ini ada gambar lingkaran dan sebagian ya. Nih ya. Silakan ditunjukkan yang mana titik pusat. Titik apa itu ya? Titik apa? Jari-jari dari titik apa ke titik apa itu ya. Diameter dari titik apa ke titik apa. Juring sama. Nah, daerah mana itu? Potema, tembereng dan sebagainya. Silakan ditunjukkan ya. Kemudian ini nomor 2. 3, ini pi-nya sudah Pak Eko tunjukkan ya. Silakan menggunakan pi yang seperti ini. Boleh. Ini pi-nya yang sudah ditentukan oleh Pak Eko. Tinggal kalian menghitungnya tersendiri ya, tersendiri. Ya, silahkan dibaca, ditulis di buku tulis. Langsung ke cara mengerjakannya saja ya. Jadi dikerjakannya cara mengerjakan. Tuh ya. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Pak Eko tunggu sampai jam 11 ya. Jam 11. Silakan untuk dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.